Shalom, Minggu 27 September 2020 kita membahas Nehemia 8-10, judulnya Reformasi Rohani Esra. Di hari pertama bulan ke-7, semua orang Israel yang telah menetap di kota-kota datang ke halaman pintu gerbang air dan meminta Esra ahli kitab itu membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Esra berdiri di atas mimbar kayu. Di sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Pada waktu Esra membuka kitab Taurat, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu Esra membacakan beberapa bagian kitab Taurat dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat memahami. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Kemudian Esra digantikan oleh Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, dan yang mereka adalah orang-orang Lewi. Mereka mengajarkan Taurat itu kepada setiap orang, sementara setiap orang berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dapat dimengerti. Ketika semua orang memahami akan Taurat itu, mereka menangis. Lalu Nehemia dan Imam Esra dan kaum Lewinya mengajar berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita, jangan menangis. Pergilah makan sedap-sedapan, minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada orang yang tidak punya apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungannya." Maka semua orang kemudian makan minum, membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Kita melihat di sini ada dua respon. Ketika mereka mengerti firman Tuhan yang dibacakan oleh Esra dan para imam lainnya, mereka menangis. Lalu kemudian ketika mereka mengerti firman Tuhan, bahwa hidup mereka perlu bersukacita di hadapan Tuhan, mereka berpesta. Bapak Ibu, membaca firman menuntut respon yang segera dan spontan natural. Berikutnya, di hari kedua, kepala kaum keluarga, para imam, dan kaum Lewi mendatangi Esra untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat. Jadi mereka sementara dibaca, sekarang mereka ingin untuk menelaah lebih dalam lagi. Didapatilah orang Israel harus merayakan perayaan Pondok Daun pada hari raya bulan yang ke-7 dengan tinggal di pondok yang terbuat dari dedaunan. Maka pergilah bangsa itu ke gunung untuk mengambil daun pohon zaitun, pohon minyak, pohon murat, pohon korma, daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pohon itu di pekarangan rumah mereka, di pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Itulah pesta Pondok Daun yang diadakan kembali sejak zaman Yosua bin Nun. 7 hari lamanya bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan setiap hari, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan Taurat. Catatan. Perayaan Pondok Daun diadakan pada tanggal 15 hingga 22 bulan 7. Jadi berdekatan dengan saat pertemuan raya mereka di tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi mereka melanjutkan sampai tanggal 15 untuk Pondok Daun ini. Bangsa Yahudi telah menjalankan perayaan ini selama berabad-abad sebenarnya, namun rupanya tak pernah sungguh-sungguh tinggal di pondok di luar rumah sebagai permintaan dari Imamat pasal 23. Sejak masa Musa sampai masa Esra. Rupanya mereka hanya sejak mereka tinggal di Kanaan di zaman Yosua, mereka merasa nyaman tinggal di rumah kediaman yang bagus. Padahal tujuan merayakan Pondok Daun agar mereka ingat nenek moyang mereka dahulu pengembara, sehingga tatkala bisa memiliki tanah itu semata-mata adalah anugerah Tuhan.
Saya ingin bacakan Imamat 23, dikatakan di sana 42. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Rupanya kenyamanan tinggal di dalam rumah membuat mereka melalaikan Tuhan. Tuhan meminta mereka 7 hari setiap tahun untuk tinggal di pondok daun, supaya mereka mengingat akan kemurahan Tuhan dan menjauhkan mereka dari berkhianat dan memberontak kepada Tuhan yang sudah demikian baik kepada mereka. Tanggal 24 bulan itu, bangsa Israel kemudian melakukan pengakuan dosa secara bersama-sama. Dengan kain kabung dan tanah bertabur di kepala, orang-orang Israel yang asli keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub memisahkan diri, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. 3 jam pertama mereka mendengar pembacaan Taurat, kemudian 3 jam berikutnya mereka mengaku dosa, dan kemudian sekitar 6 jam berikutnya mereka sujud menyembah kepada Tuhan Allah dengan doa pengakuan dosa. Doa itu dipimpin dari mimbar oleh kaum Lewi, yakni Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani yang memimpin doa dengan suara nyaring secara bergantian. Berikut isi doa mereka. Mereka membuat sebuah pengakuan yang pertama kali. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau yang telah menjadikan langit, Engkau yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim. Engkau pula lah yang melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan membawa mereka memasuki negeri yang indah yang telah Engkau janjikan. Kemudian masuk pada pengakuan kelakuan mereka. Tetapi nenek moyang kami bertindak angkuh, bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintahmu. Mereka mendurhaka dan memberontak, bahkan membunuh para nabi-nabi yang memperingatkan dengan maksud supaya mereka berbalik kepadamu. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan yang menyesakkan hati mereka. Pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu karena kasih sayangmu yang besar kau berikan orang untuk menyelamatkan. Tapi begitu mereka mendapat keamanan kembali berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka lagi ke tangan musuh-musuh. Dan kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau menolong berulang kali karena kasih sayangmu. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia, dan kamilah yang berbuat fasik. Sekarang Tuhan, permohonan, lihatlah kami sebagai budak di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami. Segala kekayaan yang didapatkan dari tanah ini diambil oleh raja-raja yang menguasai kami. Sebuah permohonan supaya mereka boleh dipulihkan. Mereka memang sudah kembali kepada tanah mereka, namun mereka belum bisa memiliki secara utuh karena mereka masih hidup sebagai seorang budak. Dan untuk memastikan mereka kembali kepada Allah, maka kemudian mereka mengikat perjanjian yang teguh secara tertulis dan dibubuhi meterai dari para pemimpin, orang Lewi, dan para imam Israel. Di sana tercatat orang pertama yang menandatangani ialah Gubernur Nehemia, kemudian disusul Zedekia, kemudian disusul oleh rombongan para imam, kemudian para kaum Lewi, dan kemudian seluruh pemimpin bangsa satu persatu mereka memberikan tanda tangannya. Dan perjanjian itu dimeteraikan. Mereka setelah meneliti hukum Taurat, mereka berjanji untuk mentaatinya. Bapak Ibu, berbahagia adalah orang yang mentaati firman sebelum mengalami penghukuman. Namun, kalau toh kita mengalami penghukuman, masih cukup berbahagia kalau kita bisa bertobat dan kembali kepadanya. Maka niscaya tangan Tuhan yang akan memulihkan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengingat akan reformasi rohani yang telah dibuat oleh Ezra di masa mereka kembali ke tanah Yerusalem. Ajar kami untuk mengingat kasih setiamu bahwa kami ada sebagaimana adanya sekarang oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami hanyalah pengembara di muka bumi ini. Kami pantasnya mendapatkan pondok daun. Tapi karena Engkau ya Tuhan,
Kami boleh hadir sebagaimana ada yang sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Dan ajar kami membalas kasih-Mu dengan selalu mengingat akan setiap firman-Mu. Dan kami menjadi anak-anak yang terkasih di mata Engkau. Maka Tuhan Yesus berkati kami. Kami ingin membuat perjanjian yang kekal dengan Engkau. Haleluya. Saudara, isi perjanjian itu terdiri dari beberapa hal. Saya ingin melanjutkan sedikit sebelum kita menutup DDE hari ini. Semua pria beserta istri dan anak-anak yang cukup dewasa yang mengerti Taurat, mereka ikut menggabungkan diri dan bersumpah untuk hidup menurut Taurat Tuhan dan siap dikutuk jika melanggar. Isinya pertama, mengenai kawin campur. Mereka ingin memastikan untuk betul-betul membawa keluarga mereka sungguh-sungguh taat pada firman. Makanya mereka ingin menikah dengan orang yang sungguh-sungguh taat firman dan menghasilkan anak keturunan yang sungguh-sungguh taat firman. Kedua, berkenaan dengan hari Sabat. Mereka tidak mau berdagang, melanggar hari Sabat dan hari kudus, juga memperlakukan tahun Sabat di tanah mereka. Yang berikutnya adalah masalah anggaran belanja rumah Tuhan. Mereka berjanji dengan setia untuk memberikan keseluruhan, mencukupi akan kebutuhan anggaran belanja dari rumah Tuhan itu. Yang berikutnya adalah persembahan sulung. Mereka berjanji untuk memberikan persembahan sulung atas gandumnya, atas hasil ternaknya, atas hasil tanahnya, bahkan juga anak laki-laki adalah milik Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, mereka juga memberikan janji untuk memeliharakan para imam-imam, para rohaniwan yang melayani di bait Allah dengan memberikan 1/10 itu kepada Tuhan, supaya melalui 1/10 yang diberikan kepada Tuhan, maka dicukupkanlah seluruh kebutuhan daripada para imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Mari kita lakukan isi perjanjian yang sama yang telah dibuat oleh Ezra kepada Israel untuk hidup kita pada zaman ini. Dan ketika kita setia pada Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan yang akan memberikan berkat-Nya atas hidup kita. Amin. Ya, amin.